Bab 9. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kamera memperbesar pedang Katz. Ratusan, tidak ada ribuan pembuluh darah muncul di pedang dan tumbuh dengan cepat. Itu sepenuhnya menutupi pedang. Dalam waktu singkat, pedang Katz dipenuhi dengan pembuluh darah merah, dan berdenyut seperti jantung yang hidup. Namun, ujung pedang benar-benar menjadi lebih tajam daripada menghilang. Penampilan yang sangat mengancam. Di sisi lain, itu juga penampilan yang aneh dan menjijikkan. Tapi, Katz menepuk pedang merah yang menggeliat, seolah itu menggemaskan. Ini adalah skill pasifku. Senjata yang dipegang di tanganku akan diubah menjadi bentuk ini. Ketika aku menyerang musuh dengan senjata yang dimodifikasi ini, aku dapat menyerap sejumlah HP tertentu, sesuai dengan attack powerku. Berkat ini, ketergantunganku pada potion telah sangat berkurang. Dan berburu sendirian, menjadi lebih mudah. Semakin aku menyerang, semakin aku bisa memanfaatkan kecepatan berburu yang luar biasa ini. Selain itu, skill tempur yang kuat diciptakan. Jadi, aku bisa menaikkan levelku dengan cepat. Reporter yang wajahnya pucat, melanjutkan wawancara sambil mengabaikan pedang mengerikan itu. Apakah kelas epik itu jauh lebih kuat daripada kelas reguler? Itu pertanyaan bodoh. Bukankah ini wajar? Bahkan jika itu hanya kelas rare, itu memberikan kekuatan khusus atas kelas umum. Aku dapat meyakinkanmu tentang ini. Aku akan naik ke peringkat nomor 1, cepat atau lambat. Aku memiliki jenis kemampuan itu. Nomor 1 dalam 10 top ranker yang belum berubah, dalam setahun terakhir. Semua 10 player melindungi posisi mereka, dan tidak akan memberikannya kepada siapapun. Ini berarti jika 10 top ranker luar biasa. Bukankah terlalu berlebihan untuk menyatakan, jika kamu dapat mengejar mereka hanya karena satu kelas? Apakah reporter itu bodoh? Katz yang arogan akan menjadi marah lagi. Seperti yang aku harapkan, Katz mulai mengerutkan kening. Dia memandang reporter dan menyatakan. Kamu mengatakan, jika itu hanya karena satu kelas. Betapa lucunya itu. Aku memiliki bakat alami. Kelas Blood Warrior hanyalah sarana, untuk menunjukkan bakatku secara efektif. Agnus mendapat kelas epik lebih cepat, dan hanya bisa mencapai tempat ke-7 di peringkat. Aku akan memberitahu semua orang, jika aku pada dasarnya berbeda dari Agnus. Menurut rumor, Katz adalah putra seorang konglomerat Jepang terkemuka. Inilah sebabnya, dia terkenal karena harga dirinya yang tinggi. Setelah menakut-nakuti reporter yang meludahkan ejekan, Katz mengambil mikrofon darinya dan menyatakan. Semua orang dengarkan, Katz ini akan segera menjadi tempat pertama di top ranker. Alasanku mengumumkan kelasku hari ini adalah, untuk membuat top ranker yang ada, menyadari kekuatanku dan membuat mereka gemetar ketakutan. Kukuk, tunggu saja, cepat atau lambat, aku akan menyingkirkan kalian semua. Katz hendak mengembalikan mikrofon ke reporter, ketika dia tiba-tiba berhenti. Lalu dia bertanya kepada reporter. Apakah kamu mengatakan, jika ini adalah stasiun penyiaran Korea? Dilaporkan mengangguk pada kata-kata. Katz tersenyum padanya. Ini bekerja dengan baik. Katakan ini kepada Yura. Jangan bangga menjadi bagian dari negara yang tidak memiliki apa-apa, kecuali untuk grup SA. Era para pakar game Korea telah berakhir. Aku akan menginjak-injaknya, kebanggaan terakhir gamer Korea, cepat atau lambat. Hahaha. Mata reporter itu berkaca-kaca, sementara wajahnya berubah. Seperti, dia mencium bau kotoran ayam. Aku mendecakkan lidahku saat menonton Katz. Mikrofon untuk stasiun penyiaran dalam permainan, adalah barang terbatas dan mahal. Apakah dia bangga? Karena semua uangnya. Tuan kekayaan alam. Tapi, Blood Warrior. Aku iri. Skill menguras HP selalu menunjukkan efisiensi luar biasa, di pertandingan sebelumnya. Selain itu, skill tempur yang dibanggakan Katz adalah, skill kuat dari kelas epik. Pada pandangan pertama, Blood Warrior adalah kelas yang kuat. Itu tidak lebih dari diriku. Pakmas Descendants adalah kelas produksi. Kelas produksi biasanya tidak memiliki skill serangan apapun. Jadi kemungkinan, jika Pakmas Descendants adalah sama. Tapi itu tidak berarti aku lemah dalam pertempuran. Pakmas Descendants adalah kelas legendari yang memungkinkanku untuk melawan Yura. Magic Resistance statusku sangat tinggi, dan mode abadi yang bertahan 5 detik adalah tipuan. Itu mungkin berfungsi untuk tumbuh sebagai kapal tanker besar. Tapi, apakah hanya itu saja? Semua peralatan bisa dipakai tanpa batasan. Mungkin saja, untuk menutupi kekuatan tempur yang tidak memadai dengan kekuatan item. Selain itu, kelas produksi adalah pabrik uang. Mengapa ada begitu banyak player yang memilih kelas produksi daripada berburu? Alasannya adalah uang. Pakmas Descendants adalah kelas pandai besi legendari. Itu adalah angsa yang bertelur emas. Jika aku membuat barang bagus dan menjualnya, aku mungkin bisa lepas dari hutangku. Aku percaya, itu adalah kelas yang bisa membuatku mendapat ratusan juta won. Aku kembali ke kamarku dan menyalakan kapsul. Kemudian, aku pergi ke internet untuk mencari informasi tentang pandai besi. Ada banyak jargon dan pengetahuan yang tidak lazim untuk dihafal. Tapi, aku berkonsentrasi untuk belajar sebanyak mungkin. Berapa lama waktu berlalu? Sementara mengalami serangan kelaparan lagi, aku memasuki ruang tamu, ketika aku mendengar keributan besar dari TV.
Tulisan, Breaking News muncul di layar TV. Aku baru saja menerima berita. Dikatakan jika kuil Yatan, yang terletak di bagian utara kerajaan Immortal, telah runtuh. Sangat mengejutkan dan tidak biasa bagi kuil yang terpelihara dengan baik, untuk runtuh dalam semalam. Apa cerita di baliknya? Ayo pergi ke tempat kejadian. Aku reporter Lee Kyung-min. Layar bergeser dari studio ke tempat yang akrab. Tempat ini. Sebuah lokasi menyala di TV. Itu adalah kuil Yatan, tempat aku bangkit kemarin dan bertemu Doran. Kuil besar, lebih besar dari gedung Capitol, secara mengejutkan setengah runtuh. Konten iklan. Ketika aku melihat pemandangan itu, aku teringat Darkstorm yang disebabkan oleh Yura. Sihir itu, apakah itu cukup besar untuk menghancurkan kuil? Dia adalah gadis yang sangat mengerikan, untuk menggunakan mantra yang menakutkan. Ketakutanku terhadap penyihir yang aku hadapi kemarin, perlahan-lahan menguat seiring waktu. Jika kami secara tidak sengaja bertemu di jalan secara kebetulan. Aku takut, jika aku akan kencing di celana. Katz bilang, dia bisa mengalahkannya. Bajingan, kamu benar-benar tidak tahu, siapa yang kamu bicarakan. Dia sudah dalam dimensi yang berbeda. Monster. Pria itu dilaporkan menyampaikan berita itu. Sekitar pukul 3.40 pagi hari ini, seorang player mengunjungi tempat ini, dan menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Ranker nomor 1 Korea, yang berada di urutan kelima dalam top ranker, Yura bertarung dengan seseorang. Siapa yang dia lawan, sehingga dia harus menggunakan kekuatan, yang cukup untuk menghancurkan kuil. Apakah itu pertarungan dengan ranker top? Jika demikian, mengapa mereka bertarung di tempat ini? Apakah mungkin ada quest tersembunyi? Ada banyak pertanyaan. Kemudian, mari kita dengarkan kesaksian seorang saksi mata. Seorang anak lelaki yang tampaknya adalah siswa sekolah menengah, tertangkap kamera. Ide dan level bocah itu diberi subtitle di bagian bawah. Bocah itu berbicara. Kemarin, aku di sini karena sebuah quest. Aku terpaksa melarikan diri ke kuil sambil dikejar oleh monster. Orang-orang yang seharusnya hadir, tidak ada di sana. Namun, keributan besar datang dari bawah tanah. Jadi, aku pergi ke ruang bawah tanah. Bocah itu berhenti berbicara, dan bertanya kepada reporter. Apakah ada mosaik di wajahku sekarang? Sudah waktunya bagiku untuk pergi ke sekolah. Jika ibuku menangkapku di kapsul, aku mati. Pada saat yang hampir bersamaan, wajah dan ide anak lelaki itu sepenuhnya ditutupi dengan mosaik. Reporter itu mengangguk. Tentu saja ada mosaik. Ada kostumisasi suara juga. Tolong beritahu aku dengan kebenaran. Bocah bodoh itu menghela nafas lega. Orang miskin. Ibunya akan membunuhnya. Ketidakbahagiaannya, akan menjadi kebahagiaanku. Aku merasa lebih baik. Bocah itu melanjutkan. Aku pergi ke ruang bawah tanah dan melihat Yura. Aku terpikat oleh kecantikannya. Tuan, apakah kamu melihat Yura? Sungguh, dia bahkan lebih cantik dari Kim Taehae. Seorang dewi yang sempurna. Semua orang di seluruh dunia sudah menyadari kecantikannya. Kami akan mengesampingkan cerita itu. Apa yang terjadi di ruang bawah tanah? Itu menakjubkan. Apa yang sangat menakjubkan? Ada hampir 20 Black Mage yang terus-menerus melakukan sihir pada satu orang. Tapi, orang itu tidak menerima 1 poin damage pun. Bahkan, kutukan tidak berpengaruh. Dia tertawa, seolah dia tidak merasakan apa-apa dan bergerak ke arah Yura. Yura gugup. Reporter itu bingung. Level dasar dari NPC kuil Yatan dikenal 160. Dia diserang oleh NPC level 160, dan tidak menerima damage. Sepertinya, dia menghilangkan semua itu. Sungguh. Menangkis puluhan mantra, itu tidak mungkin, bahkan untuk seorang ranker top. Apakah dia ranker lebih tinggi dari Yura? Ekspresi reporter itu tidak bahagia. Tapi, bocah itu tidak peduli dan terus berbicara. Dia bukan ranker top. Aku belum pernah melihat wajah itu sebelumnya. Namun demikian, dia mengalahkan semua Black Mage dan mengancam Yura. Yura menggunakan Darkstorm. Tidak, sepertinya dia menggunakan setiap sihir yang ia miliki. Itu terlalu kuat, jika itu bahkan menghancurkan kuil. Tapi, player itu baik-baik saja. Ekspresi Yura terganggu, ketika dia menatapnya dengan ekspresi yang mirip dengan rasa takut. Aku adalah anggota klub penggemar Yura. Jadi aku tahu, jika Yura bukan tipe orang yang terlihat seperti itu. Aku tidak pernah membayangkan, jika Yura dapat membuat ekspresi seperti itu. Itu dilaporkan dengan tampak meragukan, tapi reporter masih menunjukkan minat besar. Jadi, apa yang terjadi pada akhirnya? Dan siapa ide pria itu? Bocah itu menggelengkan kepalanya. Ide, nah, itu, apa itu? Aku tidak ingat. Aku sangat terpesona oleh kecantikan Yura, sehingga aku tidak mengamatinya dengan baik. Lalu, aku terbunuh oleh pilar yang jatuh. Jadi, aku tidak tahu hasilnya. Aku mengerti, siapa pria yang berurusan dengan 20 Black Mage dan Yura, meskipun dia tidak menjadi ranker top. Aku ingin tahu, ini adalah reporter Lee Kyung-min. Luar biasa. Tangan yang memegang remote TV bergetar. Jantungku mulai berdebar. Lelaki yang ditanyakan di berita, itu aku. Ini adalah kesempatan. Karena kejadian ini terjadi di TV, aku akan menerima banyak permintaan untuk wawancara, dan akan mendapat untung dari syuting iklan.
Layar beralih kembali ke studio, dengan panel yang diisi oleh para ahli membahas pria yang dimaksud, diriku. Aku langsung menelepon stasiun penyiaran. Halo, ini adalah pusat konsultasi pemirsa BCC. Apa yang bisa aku bantu? Pria di berita, apakah kamu tidak mencarinya sekarang? Orang yang bertarung melawan Yura. Ya, apakah kamu punya info? Orang itu adalah aku. Ah, ya, sebagai bagian dari proses konfirmasi, dapatkah kamu memberiku ide satisfimu dan beberapa informasi singkat? Ideku adalah grid. Kelasku adalah Pakmas Descendants dan levelku adalah -3. Oh, Pakmas Descendants adalah kelas yang diperoleh dari buku perubahan kelas legendari. Tutu. Petik 2. Stasiun menutup telepon dan tidak mengangkat teleponku lagi. Tampaknya, nomorku telah terdaftar sebagai spam. Orang bodoh. Kamu akan menyesal kehilangan sendok ini, seumur hidupmu. Aku ingin mencoba stasiun lain, tapi memutuskan untuk membiarkannya. Saat aku memikirkannya dengan tenang, aku enggan membocorkan informasi tentang level minus dan kelas legendari. Ini belum waktunya, kan? Aku fokus pada layar TV. Lalu aku melihat sosok yang akrab di TV. Doran. Itu benar-benar Doran. Layar TV saat ini menunjukkan gambar besar reruntuhan kuil Yatan, dengan sebuah kotak kecil di bagian atas, tempat para ahli sedang berdiskusi. Doran berada di tengah layar lebar. Dia terlalu kecil, sehingga juru kamera sepertinya tidak melihatnya. Tapi, aku bisa mengenali Doran. Aku mendorong wajahku tepat di depan TV dan menonton Doran dengan tenang. Dia nyaris merangkak dari kuil yang hancur, seorang wanita memegangi tangannya. Identitas wanita itu adalah, anak perempuan bangsawan yang dicari Doran. Kehancuran kuil menyebabkan kebingungan besar di antara para pengikut Yatan. Sehingga, Doran entah bagaimana bisa menyelamatkannya. Wanita itu berdiri dan meneriaki Doran. Dia tampak menangis. Lalu, Doran menyerahkan sesuatu yang kecil pada wanita itu. Setelah waktu yang singkat, dia mati dan berubah menjadi cahaya abu-abu. Wanita itu meneteskan air mata dan menuju ke tempat lain, sambil menghargai barang yang ia terima dari Doran. Doran meninggal. Dia bukan manusia, tapi seorang NPC. Kehidupan palsu yang dibuat oleh sistem. Namun, tidak nyaman menonton kematian seorang NPC, yang aku jalin ikatan dengannya. Mereka memiliki pikiran dan suhu tubuh yang mirip manusia. Juga, cincinnya. Aku gemetar, ketika mengingat efek cincin yang dikenakan Doran. Ketika seorang NPC mati, semua peralatan mereka akan menghilang juga. Cincin itu, jika kamu akan mati, kamu harusnya memberikannya padaku. Aku melihat keluar jendela, tempat hujan masih turun. Aku merasa tidak enak badan. Selain itu, aku lapar. Setelah memuaskan rasa laparku, aku terhubung ke internet lagi, untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang pandai besi. Waktu adalah pukul 3.55 malam. Penalti 12 jam telah berakhir. Aku harus masuk ke Satisfy. Login.